Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah kaum muslimin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertafaqquh fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Memahami urusan agama ini kaum muslimin artinya berupaya untuk mencari tahu informasi-informasi yang terkait dengan persoalan agama kita. Tentang halal haram, mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah, mana yang bukan sunnah, mana adab-adab yang mulia dan mana adab-adab yang tercela. Karena itu semua adalah bagian dari syariat yang kita dituntut untuk mengetahuinya. Dan alhamdulillah pagi ini kita masih ada dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, masuk bab atau masih berada dalam bab tentang membesuk orang sakit. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit hari ini. Semoga dengan itu dosa-dosa dan kesalahan mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sebagai pensuci. La ba'sa tahurun insyaallah. Baik. Bab 232. Di sini tidak disebutkan apa babnya. An Ibrahim bin Abi Ablah qala maridat imraati, wanitaku, perempuanku sakit. Yakni imra'ah di sini juga bisa bermakna istri. Bisa zaujun. Zaujun itu adalah juga berarti istri atau zaujah. Dalam bahasa Arab yang fasih malah istri itu bahasa Arabnya adalah zauj. Ya, tanpa ta marbut. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Uskun anta wa zawjuka." Wa zawjukal jannah. Jadi zauj bukan zaujah, tetapi ada kalanya juga untuk penyebutan istri dengan zaujah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melewati atau dilewati oleh dua pemuda, lalu Nabi berkata, "Ala rislikuma," tetap di tempat, "hadhihi zaujati," ini adalah istriku. Baik. Bisa juga ahlun, ini adalah keluargaku. Ini juga bermakna istri. Ya. Maridat imraati, istriku lagi jatuh sakit. Fakuntu aji'u ila Ummi Darda, dan
pernah sekali aku berkunjung ke rumah Ummu Darda. Ummu Darda di sini tentu Ummu Darda yang senior, bukan Ummu Darda junior, karena Abu Darda setelah meninggalnya Ummu Darda menikah lagi dengan Ummu Darda yang lain, ya, menikah. Jadi ini yang juniornya, yang seniornya. Fataqulu li kaifa ahlak? Bagaimana kondisi keluargamu? Maksudnya keluarga di sini istrimu maksudnya. Nah, jadi imro'ah, ahlun, kemudian zauj, zaujah, nisa. Nah, itu semua bisa diartikan dengan istri. Gimana kondisi istrimu? Fa aqulu laha marda. Aku bilang, ya istriku sakit. Fad'u li bit'amin fa'akulu summa udtu fa fa'alat dzalik. Lantas ia mengundangku untuk makan, maka aku pun makan. Ya, jadi pertanyaan Ummu Darda ini bukan pertanyaan kosong, sekedar nanya, ya apa kondisi istrimu? Sakit? Oh ya, semoga cepat sembuh. Enggak. Tetapi di sini Ummu Darda, ya, membuat makanan, ya, untuk Ibrahim bin Abi Albah, ya, buatkan makanan, lalu diundang untuk makan. Summa udtu, kemudian aku kembali lagi di hari yang lain. Fa fa'alat dzalik, dan ia pun melakukan hal yang sama, yang buatkan makanan untukku dan dihidangkan kepadaku dan aku pun makan. Faji'tuha marratan faqalat kaif? Aku datang untuk yang kesekian kalinya. Ummu Darda bertanya, bagaimana kondisi istrimu? Qultu qad tamathalu. Sudah mulai membaik. Ya, sudah mulai dekat pada kesembuhan. Qalat innama kuntu ad'u laka bi ta'amin idza kunta tukhbiruna an ahlika annahum marda fa amma idza tamathalu fala nad'u laka bi syai'in. Dahulu aku mengundangmu makan itu tidak lain karena kau kabarkan kepada kami istrimu sakit. Adapun jika istrimu sudah mendekati kesembuhan, maka maaf ya, kami tidak mengundang Anda lagi untuk makan. Kami tidak mengundang lagi Anda untuk makan. Karena istri Anda sudah sehat, sudah mulai dekat pada kesembuhan. Subhanallah. Cerita ini menarik dan sebelumnya kita hendak memberitahukan bahwa asar ini adalah sahih. Sanadnya sahih. Dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ada banyak kaum muslimin. Yang pertama, hendaklah kita yang sehat ini, tetangga ini, atau siapa saja status kita, hendaklah berlaku lemah lembut kepada orang sakit dan juga pada keluarganya. Ya, bukan hanya pada si sakit saja, keluarganya juga perlu diopeni. Ya, sebab biasanya kalau ada orang dari anggota keluarga yang sakit, ya, dibawa ke rumah sakit, nah biasanya keluarga terdekatnya, apakah itu suami atau anak, itu sibuk menemani, mengurusi si sakit, sampai kadang ia lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, ini dikhawatirkan malah dia yang nunggu orang sakit, besok lusa dia juga yang jatuh sakit. Nah, makanya tetangga harus punya perhatian terhadap hal ini. Ya, kita tahu bahwa orang sakit itu nggak mungkin makan apel, nggak mungkin makan keripik, nggak mungkin makan ini. Kita bawa untuk siapa? Untuk keluarganya yang nunggui. Nah, itu maksudnya. Ya. Atau kalau perlu bawakan makanan. Kalau misalnya waktu-waktu jam makan, misalnya ini jam 12, waktu makan siang. Nah, bawakan makanan untuk makanan siang. Nah, baik. Yang kedua, kaum muslimin, berterus terang pada perkara-perkara yang disyariatkan. Ya.
berterus terang. Jadi faedah yang kita ambil adalah berterus terang pada perkara-perkara yang disyariatkan. Semisal tadi ungkapan lantaran istrimu sudah sembuh, ayo dia yang ngurusi sampean, melayani sampean, menyediakan makanan untuk sampean. Ya, waktu sakit ya kami yang ambil alih. Ya, perlu. Ini persoalan seperti ini juga butuh keterus-terangan, apalagi untuk persoalan-persoalan yang sifatnya mengingkari kemungkaran atau mengajak kepada kebaikan. Kemudian kaum muslimin, ini dari asar ini adalah anjuran kita memberi makan pada orang yang tertimpa musibah. Tidak hanya orang yang sakit. Secara umum kita memberikan makan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Karena biasanya orang kalau kena musibah, untuk perhatian kepada makanan itu sudah berkurang. Tapi ada orang tertentu bercerita kepada kami, "Ustaz, kalau saya stres malah suka makan." Nah, ini lain lagi ceritanya, ini kasuistik. Tetapi pada umumnya orang kalau dalam kondisi punya masalah itu malah tidak mau makan. Baik. Dianjurkan untuk menanyakan kondisi seseorang. Ya. Dianjurkan untuk mencari tahu kondisi seseorang. Apalagi orang tersebut kita kenal. Apalagi orang tersebut jarang terlihat. Misalnya, kemana si fulan? Oh, dia sakit. Kemana si fulan? Sudah 2 pertemuan tidak terlihat. Oh, sudah pindah kajian. Sudah pindah kajian, sudah nggak mau lagi hadir. Misalnya, anjuran untuk bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan bukan pertanyaan kosong kaum muslimin. Alias kita bertanya dan siap membantu jika ternyata orang yang memang membutuhkan bantuan. Nah, seperti Ummu Darda. Ya, apa kondisi istrimu? Sakit. Oh ya sudah, langsung segera dibuatkan makanan lalu diundang untuk makan. Nah, ini pertanyaan bukan pertanyaan kosong. Kenapa si fulan sakit? Terus nggak ke rumah sakit? Ah, nggak punya uang. Oh ya sudah, mari ke rumah. Nih. Nah, seperti itu. Apa kabar si fulan? Nggak bisa kajian. Kenapa? Nggak punya kendaraan. Ya sudah, nanti tak kirimkan kendaraan. Oh, itu baru. Wah, itu muslim yang sejati, yang selalu mencarikan solusi untuk saudaranya dan temannya. Jadi jangan kaum muslimin, pertanyaan kita ini hanya sekedar basa-basi. Ya. Upayakan jangan pertanyaan kita ini hanya sekedar basa-basi, menanyakan apa kabar, ketika disampaikan bahwa saya begini dan begitu, dia sama sekali tidak memberikan bantuan untuk saudaranya. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari asar ini, boleh menyampaikan uzur kepada orang yang membutuhkan terhadap sesuatu, namun karena kita melihat orang ini sudah cukup, atau mungkin ada orang lain yang perlu dibantu, kita bisa dengan terus terang mengatakan, oh maaf, mungkin saya tidak bisa melanjutkan donasi ini, ya, saya tidak bisa lagi menjadi donatur karena ada pondok lain yang lebih membutuhkan. Maaf nggak masalah. Nah, sebagaimana Ummu Darda melakukan hal tersebut. Juga Nabi SAW pernah ketika sholat, beliau menggunakan baju hadiah dari salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Jam, ya, di mana baju tersebut bercorak garis-garis. Lalu beliau membawanya ke dalam sholat, alias menggunakannya untuk sholat. Dan ternyata corak-corak itu mengganggu konsentrasi Nabi SAW. Setelah itu beliau mencopotnya, lalu menyuruh utusan dan berkata, tolong kembalikan hadiah ini kepada pemiliknya. Nabi minta ganti. Ya, gantinya yaitu pakaian yang tidak bercorak, yang tidak bergaris-garis. Ya. Jadi keterus-terangan ini kadang diperlukan kaum muslimin. Agar apa? Agar menghilangkan dugaan-dugaan yang bermain di sekitar orang. Ya, perlu. Dan perlu menyampaikan alasan, ya, perlu menyampaikan alasan kenapa kita melakukan tindakan seperti ini, agar orang lain tidak bertanya-tanya, loh ini orang
sering menghidangkan makanan untuk saya, kok diputuskan sekarang? Ada apa? Nah, dijelaskan alasannya karena ini. Nabi mengembalikan hadiah, alasannya karena ini. Nabi menyetop, ya, Nabi nyetop seseorang di jalan, alasannya supaya tidak ada buruk sangka. Makanya diperkenalkan ini adalah Sofia, istri saya. Sebab kapan waktu kami dapat cerita dari seseorang di mana itu, dikirimkan lewat WhatsApp, ini ada cerita menarik. Ya, katanya ada cerita menarik, Ustadz. Ada seorang yang meninggal tergeletak di jalan. Orang-orang tidak ada yang mau memandikannya, tidak ada yang mau menguburkannya, sebab dia dituduh sebagai pezina. Dia dituduh pemabuk. Nah, lalu orang yang menemukannya itu membawa pulang orang ini ke rumahnya. Nah, sesampai di rumahnya, istrinya malah mengucapkan, alhamdulillah, suamiku meninggal dalam keadaan seperti ini. Kata orang tersebut, mengapa seperti itu? Kenapa Anda malah bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi kematian suami Anda seperti ini? Katanya, ya, orang-orang sampai matinya suamiku ini masih tetap berburuk sangka. Ya, suami saya ini dituduh pemabuk karena suami saya ini setiap hari dia pergi ke kedai-kedai, ya, untuk membeli arak dan dibawa pulang ke rumah. Dan arak itu ditumpahkan di saluran air. Sampai berkata, alhamdulillah, ada sekian banyak orang yang terselamatkan dari apa? Dari meminum khamr hari ini. Baik. Begitu juga setiap malam dia keluar, datang ke rumah-rumah pelacur, lalu memberikan uang, ya, dan memberikan pesan untuk tidak perlu keluar hari ini. Kata, segala puji bagi Allah, saya telah menyelamatkan banyak wanita-wanita dari perzinahan dan juga para pemuda-pemuda muslim yang berzina dengan hal ini. Dan ini terus rutin dilakukan, sehingga masyarakat punya sangkaan bahwa dia ini paginya minum khamar, malamnya main wanita, sampai meninggal dunia. Ya, dan suamiku berkata waktu itu, kalau sekiranya nanti orang-orang tidak menyolati jenazah saya akan disolati oleh sultannya kaum muslimin. Ya, lalu kemudian sang raja berkata, subhanallah, betul apa yang dikatakan suamimu, dan saya adalah Sultan Murad, ya, Kesultanan Utsmaniyah, Turki Utsmani. Saya adalah pemimpin kaum muslimin dan saya akan memandikan jenazah suamimu. Ya, ini cerita ya juga menarik, bagus. Tetapi kaum muslimin pergi membeli khamar, dibawa pulang, ditumpahkan di sana, atau kemudian datang ke rumah pelacur, lalu kemudian memberikan uang tanpa memberikan klarifikasi apapun kepada masyarakat, ini memicu buruk sangka orang lain dan membantu dan tidak membantu orang lain untuk tidak berburuk sangka. Coba kalau dia cerita kepada kerabat-kerabatnya, tenang-tenang, ini adalah cara kita untuk mencegah yang namanya kemaksiatan dengan membeli lalu membuangnya. Ya, kan mestinya dia harus menyampaikan hal tersebut agar orang lain tidak berburuk sangka. Bayangkan, nggak ada yang mau nyolati, nggak ada yang mau mengurusi jenazahnya, ya. Karena apa? Orang-orang pada berburuk sangka. Maka Nabi SAW ketika beliau berjalan bersama istrinya Sofia bintu Huyai, ya, ada pemuda yang juga lewat berpapasan. Kata Nabi, tetap di tempat, ojo ke susu. Ada apa ya Rasulullah? Ini istriku, ini Sofia loh, ini Sofia. Ya Rasulullah, siapa yang berburuk sangka sama jenengan ya Rasulullah? Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu mengalir melalui peredaran darah manusia, dan aku khawatir syaitan membisikkan hal-hal yang tidak ke dalam pikiran kalian. Nah, ini artinya membantu, ya, membantu orang lain untuk tidak berburuk sangka. Jadi kalau ada hal-hal aneh yang kita perbuat kaum muslimin, jangan sampai orang-orang, ya, tanda tanya dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya, baik. Bab berikutnya 233, babu ayadatil a'rab, bab membesuk Arab dusun.
Nah, atau biasa kita terjemahkan Arab Badui. Bab membesuk Arab Badui. Arab Badui ini satu kaum yang tidak menetap ya di satu tempat, selalu berpindah-pindah. Mereka tidak mengenal yang namanya kemodernan, tidak mengenal namanya budaya yang baik. Nah, ini orang-orang Arab Badui. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyi ya'uduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk membesuk orang A'rabi, orang Arab dusun, Arab Badui. Faqala la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Tidak mengapa insyaallah. Pada hakikatnya sakit yang kau rasakan ini itu tidak mengapa bagimu. Bahkan ini akan menjadi pensuci insyaallah. Apa tanggapan Arab Badui ini? Ya, dan kita sudah mengenal sama bahwa Arab Badui ini punya watak yang keras, sifat yang kasar, dan sifat-sifat buruk lainnya. Apa jawabnya? Bal hiya humma tafuru ala syekhin kabirin kayma tuziruhul qubur. Qala fa ni'ma idzan. Ya, ini kata Arab Badui ini kurang lebih pensuci. Apa kata Anda? Sakit ini pensuci? Tidak seperti itu. Tidak seperti yang Anda bilang. Tetapi sebaliknya, sakit ini, yaitu demam ini, adalah penyakit yang ditakuti oleh orang tua renta, yang membuatnya bisa diusung ke kuburan. Ya. Kok pensuci? Ya, makanya kok pensuci? Wong ini malah bisa bawa ke kuburan ini, alias bisa membuat kami mati nih kalau orang demam seperti ini. Ya, apalagi kami ini sudah tua. Ya, sudah tua. Orang biasanya kalau sudah tua, kena sakit sedikit mulai cemas. Jangan-jangan bawa mati. Ya, jangan-jangan ini bawa kematian. Ya, apalagi demam seperti ini. Mendengar ungkapan tersebut, kata Nabi, fa ni'ma idzan. Ya, alangkah baiknya jika kalau begitu. Ya, alangkah baiknya jikalau begitu. Ya, maksudnya kaum muslimin, jika memang begitu maumu, bukan seperti yang aku kabarkan bahwa ini bisa mensucikan dari dosa-dosa. Ya, ya sudahlah. Kalau begitu sesuai sangkaanmu saja. Ya, sesuai sangkaanmu saja. Kalau memang demam ini hal yang bisa mengantarkan pada kematian, ya ini celaan kaum muslimin. Celaan alias memberikan jawaban yang sedikit agak kencang, ya, memberikan sedikit jawaban yang agak keras bagi orang yang berhak menerimanya. Ini tidak menafikan hikmah kita dalam memberi nasihat. Jadi kalau memang sudah pada tempatnya kita mengucapkan kalimat tersebut, ya selesai. Misalnya kita berikan obat, katanya apa obat ini nggak bikin sembuh aja, ya sudah wes. Kalau sampai tidak mau sembuh ya sudah, nggak usah minum obatnya. Nah, misalnya begitu. Bolehlah sekali-kali memberikan ungkapan keras kepada orang-orang yang memang butuh untuk dikerasi sedikit. Nah, baik kaum muslimin. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Juga banyak. Pertama, bahwa seorang muslim, ya khususnya pemimpin, hendaklah dia membesuk orang sakit. Seorang muslim hendaklah ia mengunjungi orang sakit, sekalipun orang yang dikunjungi itu memiliki watak yang kasar. Sekalipun orang yang kita kunjungi ini dikenal sebagai orang yang kaku, ya, tetap saja datang. Ya, mudah-mudahan dengan berkunjungnya kita kepada orang tersebut bisa melunakkan hatinya dan juga bisa memberikan wejangan
dan pesan-pesan yang baik untuknya. Jadi nggak usah mandang-mandang lah. Jadi sekalipun dia itu orangnya kaku, kita kenal dia orangnya kasar, saat sakit tetap saja untuk dikunjungi. Kemudian bagi yang sakit, kalau dinasihati orang, ya, Anda suka atau tidak suka, ya, mbok disambut dengan baik, ucap terima kasih. Ya, sebab kadang nasihat itu keluar dari seseorang yang memang mencintai kita. Dan kadang ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya itu adalah pilihan dari yang ada di dalam jiwanya. Jadi kalau dia memberikan nasihat, ya dienggehkan aja walaupun Anda tidak setuju. Jangan jadikan kondisi seperti ini sebagai kondisi suasana yang dipenuhi dengan perdebatan. Wes sakit, masih ngengkel lagi. Ya. Mestinya ucapkan terima kasih. Oh nggih, matur nuwun, nggih. Terima kasih nasihatnya. Oh nggih. Mesti kan seperti itu. Lah Arab Badui ini malah Nabi diajak berdebat. Ya. Bilang apa kok pensuci? Oh ini mau bawa pada kematian kok dibilang pensuci. Ya. Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan yang terpenting di sini kita melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau masih sempat mengunjungi orang-orang seperti ini. Ya. Padahal Nabi tidak ada kebutuhan dengan orang seperti ini. Tetapi Nabi SAW dakwanya bersifat rahmatan lil alamin. Ketika ia mendatangi Arab Badui yang kasar ini, ia tidak hanya mendakwai orang yang sakit ini, tetapi secara otomatis ini juga mendakwai keluarganya. Ini juga akan membuat keluarganya merasa nyaman dengan hal ini. Dengan demikian dia akan mendekat ke Islam, bertanya tentang Islam, bahkan besar kemungkinan membawa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nah, jadi sengaja Imam Bukhari membuat bab seperti ini, yaitu membesuk Arab dusun. Artinya apa? Ya, kalau menjenguk orang jangan pilih-pilih, ya, jangan milih-milih. Mau dia berstatus kaya, miskin, lembut, ya, kasar, dekat dengan kita atau tidak dekat dengan kita, semuanya berhak untuk dijenguk. Demikian kaum muslimin. Atau misalnya sama organisasi, beda organisasi, ya, sama kajian, beda pengajian, besuk kaum muslimin. Apapun nanti tanggapan orang yang dijenguk tersebut, itu tidak menjadi soal bagi kita. Yang penting kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membesuk saudara kita yang sakit. Nah, demikian insyaallah. Bab Iyadatul marda. Bab membesuk orang sakit. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha al-yawma minkum sha'iman. Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Ya, alias Nabi menanyakan ini di tengah kerumunan para sahabatnya. Siapa di antara kalian pagi ini berpuasa? Qala Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Jawaban Abu Bakar ini kaum muslimin bukanlah bagian daripada keriaan. Enggak sama sekali. Tidak semua amalan yang kita tampakkan kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain, itu otomatis masuk dalam ranah riya. Enggak semua. Riya ini tergantung motivasi kita. Apakah memang ketika kita menceritakan hal ini kepada orang lain atau menampakkannya kepada orang lain, memang dorongannya agar kita mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Ya, itu satu. Yang kedua, tidak mengapa pula seseorang bertanya kepada orang lain, apakah Anda berpuasa? Misalnya kita hidangkan makanan, kok nggak disentuh-sentuh? Ya, langsung aja ditanya, Anda berpuasa? Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menjerumuskan seseorang kepada keriaan atau menjerumuskan seseorang ke dalam dosa, di mana dengan itu dia terpaksa menjawab
Ya, saya berpuasa. Enggak kaum muslimin. Tidak jadi soal. Hanya untuk memastikan. Lagi pula yang bertanya ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pertanyaan seorang nabi wajib segera untuk dijawab. Siapa di antara kalian berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya. Baik. Qala man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian hari ini yang membesuk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Saya ya Rasulullah. Baik. Qala man syahida minkumul yawma janazatan. Siapa yang menyaksikan atau menghadiri atau mengiringi, dalam riwayat yang lain mengikuti jenazah hingga ke kuburannya pada hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ana. Saya Rasulullah. Qala man at'ama al-yawma miskinan. Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Qala Abu Bakar, ana. Saya ya Rasulullah. Nah, kita sudah lihat bagaimana kesungguhan Abu Bakar As-Siddiq dalam beragama. Semua amal soleh itu diborong sama beliau. Ya, semua. Makanya ketika Nabi bersabda bahwa nanti orang pada hari kiamat dipanggil melalui pintu-pintu tertentu. Ada orang yang dipanggil melalui pintu puasa, ada orang dipanggil melalui pintu sholat, ada yang dipanggil melalui pintu sedekah. Lalu Abu Bakar berdecak kagum. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuatmu berdecak ya Abu Bakar? Katanya, Rasulullah, mungkinkah ada orang yang bisa memasuki semua pintu-pintu tersebut? Kata Nabi, ya, aku berharap engkaulah orangnya. Dan ini kita bisa buktikan. Ketika Nabi bertanya, Nabi menjawabnya, ini. Dan Nabi SAW juga sudah memberikan garansi tentang keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Berarti ini semacam garansi bahwa sepeninggal aku itu ada Abu Bakar, itu ada Umar, itu ada Utsman. Nabi SAW pernah buang hajat, ya. Beliau buang hajat di dalam salah satu kebun yang berpagar. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari menjaga pintu, ya, menjaga pintu kebun korma waktu itu. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika itu Nabi sudah selesai buang hajat dan sedang duduk di bibir sumur, yaitu sumur Aris. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, tetap di tempat hingga aku memintakan izin kepada Nabi untukmu. Kata Nabi, izinkan dia masuk, dan jangan lupa berikan kabar gembira untuknya surga, bahwa dia dapat surga. Ya, maka ia pun keluar mengatakan, monggo, ada kabar gembira untuk sampean dapat surga. Maka Abu Bakar pun masuk. Nah, ini kan semacam jaminan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an duduk di tepi sumur di sebelah kanan Nabi. Lalu gak lama kemudian datang Umar bin Khattab. Kata Abu Musa, tetap di tempat sampai tak mintakan izin dari Nabi. Kata Nabi, suruh masuk, kabarkan surga untuknya, kabar gembira surga untuknya. Setelah itu Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Nabi. Lalu datang Utsman. Kata Nabi, suruh masuk, kabarkan kepadanya berita gembira surga, tapi disertai dengan musibah yang menimpa dia. Subhanallah. Ya. Dan Utsman tidak tahu musibah apa yang bakal menimpa dia. Ya. Maka disampaikan hal itu kepadanya. Lalu Utsman masuk dan dia mendapati bibir sumur sudah penuh. Ya. Maka Utsman pun mengambil posisi lain, ya, duduk di lantai dan menghadap kepada 3 sahabatnya. Sampai kata perawi, kami memberi takwil penafsiran untuk posisi duduk mereka ini, bahwa yang 3 ini dikuburkan secara berdekatan
sementara satunya dikuburkan terpisah sendiri. Dan betul saja bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman memang ada di satu lokasi, ya, Abu Bakar, Umar dan Nabi, sementara Utsman ada di tempat yang terpisah di pemakaman Baqi. Nah, baik. Kemudian Abu Musa berkata, saya berdoa kepada Allah dan berharap semoga saudaraku yang aku tinggal tadi di rumah, yang semestinya keluar bareng, semoga cepat datang ke kebun ini. Biar juga Nabi berkata kepadanya, suruh masuk dan surga untuknya. Subhanallah. Ternyata pengharapanku tidak terwujud. Mereka sudah beranjak pergi. Mereka sudah berdiri dan pulang. Ya subhanallah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Qala Marwan, balagani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sampai berita kepadaku, kata Marwan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yawmin illa dakhal jannah. Tidaklah perkara-perkara di atas ini, tidaklah 4 perkara ini, yaitu berpuasa, memberi makan orang miskin, membesuk orang sakit, kemudian mengiringi jenazah, tidaklah terkumpul pada diri seseorang fi yaumin. Ingat, fi yaumin, dalam satu hari, bukan di hari-hari yang berbeda. Fi yaumin illa dakhalal jannah, kecuali pasti masuk surga. Ada jaminan, ya, dengan syarat ini 4 ini terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari, bukan di hari yang berbeda. Jika Anda bisa mengumpulkan 4 perkara ini dalam satu hari, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga. Subhanallah. Kaum muslimin, jika kita sudah tahu seperti ini, maka upayakanlah, ya, upayakan kita bisa mewujudkannya. Jika mungkin tidak hari ini, ya mungkin besok lusa. Jika tidak bisa besok lusa, ya pokoknya yang penting ada tekad untuk bisa mengumpulkan 4 perkara dalam satu hari ini. Baik. An Jabir qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sa'ib wa hiya tuzafzif. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ketika itu lagi sedang menggigil. Ya. Dalil ini menunjukkan bahwa laki-laki boleh membesuk wanita, dan sebaliknya wanita boleh membesuk laki-laki, sebagaimana Aisyah pernah membesuk Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal. Boleh, tapi tentu kalau tidak ada hubungan mahram, ya wanita yang dibesuk ini berhijab dengan baik. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa berhijab dengan baik, ya sudah, di rumah sakit itu kan biasanya ada tirai penutup, sudah pakai tirai penutup agar auratnya tidak terlihat. Baik, kata Nabi, malaki ya Ummu Sa'ib, ada apa denganmu ya Ummu Sa'ib, kok menggigil seperti itu? Qalat al-humma ya Rasulullah, demam ya Rasulullah. La barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkati demam ini. Dalam yang kita bahas ini, ahzahallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan demam ini. Ya, tidak tahu dia kalau demam ini menggugurkan dosa-dosa, malah dicelanya demam tersebut. Dia berkata, semoga Allah menghinakan demam ini. Atau dalam riwayat yang lain, la barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Ya. Apa komentar Nabi? La tusabbiha, hei, demam ini jangan dicela, gak boleh dicela. Fa innaha tadhhabu khatayal mu'min, karena demam ini pergi membawa dosa-dosa orang
beriman. Jadi subhanallah, demam itu kaum muslimin, dia adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hinggap di tubuh kita. Seolah-olah dia menghisap kesalahan-kesalahan kita, setelah itu dia pergi. Ya. Jadi tazhabu khatayal mu'min. Dia menghapuskan dosa-dosa orang mukmin. Kama yadhhabul kiru khabasal hadid. Sebagaimana ubub besi itu melenyapkan karat-karat yang menempel pada besi. Subhanallah. Jadi tidak boleh dicela, karena demam ini juga adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dahulu Madinah pernah mengalami demam yang amat sangat. Hingga kemudian Nabi meminta demam ini untuk berpindah, untuk meninggalkan kota Madinah, karena sudah saking berat dan payahnya demam yang dialami oleh orang-orang Madinah. Jadi ahlan wa sahlan terhadap demam. Bahkan kita sebutkan bahwa di antara penyakit yang paling difavoriti oleh Abu Hurairah, ya, kalau datang yaitu sakit demam, karena semua masuk semua ke seluruh persendian, ya, demam itu. Nah, jadi ini kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang terkena demam. Tidak semuanya penyakit itu harus dihubungkan dengan makanan. Ini demam karena salah makan. Tidak semuanya kaum muslimin. Kadang penyakit ini memang datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan kita, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita rasakan, yang kita alami dan yang kita lakukan. Baik. Berikutnya, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullah, Allah berkata, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai hambaku, aku minta makan kepadamu, namun kalian tidak memberikan makan kepadaku. Qala fayaqulu ya Rabbi, kaifa astat'amtani walam ut'imka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana bisa engkau meminta makan kepadaku dan aku tidak memberikan makan kepadamu? Engkau ini adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Rabb segala semesta alam. Alias, bagaimana engkau minta makan kepadaku? Ya. Bagaimana engkau bisa menunjukkan, ya, meminta hajat kepadaku? Aku ini makhluk. Engkau yang adalah pencipta. Dan seorang pencipta tidak mungkin membutuhkan makanan. Ini yang membutuhkan makanan adalah makhluk. Bagaimana bisa ya Rabb? Kata Allah, ama alimta anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'imhu. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan pernah minta makan kepadamu, namun engkau tidak memberikannya? Ama alimta, tidakkah engkau tahu, law kunta at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Tidakkah engkau tahu, jika seandainya engkau memberikan makan kepadanya, niscaya engkau akan mendapatkan hal itu di sisiku. Alias pahalanya, ya, pahalanya, kemuliaannya engkau akan mendapatkannya di sisiku. Ibnu Adam, wahai anak Adam. Maksudnya di sini anak Adam yaitu orang muslim, karena kaitannya dengan pahala, bukan orang kafir. Wahai anak Adam, istasqaituka falam tusqini. Aku minta air sama kalian, tapi kalian tidak memberikan aku air. Faqala ya Rabbi, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberikan engkau air minum sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Bagaimana bisa? Orang yang butuhkan air adalah makhluk. Orang yang butuhkan air menunjukkan bahwa dirinya lemah, dan engkau ini adalah Rabbul Alamin. Fayaqulu inna abdi fulanan istasqaka falam tusqi. Hambaku si fulan pernah minta air kepadamu, namun engkau menolak untuk memberikan air kepadanya. Tidakkah engkau tahu, sekiranya engkau memberikan air kepadanya, engkau akan mendapatkan hal itu di sisiku. Kau akan dapatkan pahalanya.
engkau dapatkan balasan. Dan yang sesuai dengan bab pembahasan kita. Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak membesukku. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sakit itu pada dirinya. Bukan karena Allah sakit, tapi ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap hambanya yang sedang sakit. Aku sakit namun engkau tidak membesukku. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku membesukmu? Engkau adalah Rabb semesta alam. Orang sakit itu ya bukti akan kelemahannya. Bagaimana engkau sakit? Engkau adalah pencipta. Qala ama alimta, tidakkah engkau tahu anna abdi fulanan marida, hambaku si fulan itu sakit. Falau kunta udtahu, sekiranya engkau membesuk hambaku tersebut, lawajadta dzalika indi, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Au wajadtani indah, engkau dapatkan aku di sisinya. Nah, ini motivasi, dorongan bagi kita kaum muslimin untuk membesuk orang yang sakit. Jangan sampai pertanyaan ini nanti di hari kiamat Allah tanyakan kepada kita. Ya fulan, aku sakit berkali-kali, engkau tidak membesukku. Bagaimana aku membesukmu ya Allah? Engkau adalah pencipta semesta alam. Katanya itu, berapa banyak tetangga yang jatuh sakit, belas kamu nggak pernah membesuk. Berapa banyak kerabatmu yang jatuh sakit, engkau enggak terbetik di hatimu sedikit pun untuk membesuk mereka. Ya, bahkan mungkin mereka sudah menguburkan kerabatmu tersebut juga engkau tidak datang kepadanya. Kira-kira kalau pertanyaan yang diajukan kepada kita kaum muslimin, terus apa jawaban kita? Ya, jadi sekali lagi, pada sejatinya ketika kita membesuk saudara kita, maka di sana ada sesuatu yang menunggu kita. Ada pahala besar, ada penghormatan, ada pemuliaan yang Allah peruntukkan untuk kita. Hadis berikutnya, An Abi Sa'id, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, udul marida wattabi'ul janaiz. Besuklah orang sakit dan ikuti, iringi jenazah-jenazah itu. Apa tujuannya? Tudzakkirukumul akhirah. Ini niscaya mengingatkan kalian pada akhirat. Kaum muslimin, jiwa kita ini kaum muslimin sering berbelok, ya, berubah-ubah. Hari ini kita ingat akhirat, besok mungkin lupa lagi, bahkan banyak lupanya. Ya. Nah, untuk mengingatkan kita kepada akhirat, salah satu jalannya adalah membesuk orang sakit dan mengikuti jenazah. Kita lihat orang lagi sakit, Masya Allah, orang ini dia mau melakukan kebaikan, tetapi ia tidak sanggup melakukannya karena fisiknya yang lemah. Saya ada kesempatan untuk melakukannya, bukan fisik yang lemah, tapi kemauan yang lemah. Oleh karena itu Nabi SAW di antara doa-doa yang paling sering beliau panjatkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ajaz. Ajaz itu tidak sanggup melakukan suatu amalan lantaran terhalang oleh fisik. Dan kasal, ya, tidak melakukan amal karena terhalang oleh sifat malas. Subhanallah, Nabi ini di antara makhluk Allah yang paling soleh, punya semangat dalam beribadah. Tetapi beliau tidak lepas juga meminta kepada Allah dihilangkan dari rasa malas dan rasa ajaz. Kita ini mualasnya banyak, tapi jarang, bahkan hampir tidak pernah berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa malas dalam jiwa kita. Makanya pantas malas terus bawaannya. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Nah, dengan mengunjungi orang sakit kita bisa lihat, ya Allah, apalagi orang yang sakit stroke misalnya, ya Allah, orang seperti ini sudah nggak sanggup lagi untuk melakukan amal. Dia sudah sibuk dengan pengobatan. Obat mana yang bisa menyembuhkan dia? Telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Mau mikirkan pengajian? Ya nggak mungkin. Dia sibuk mikirkan apa?
Bahkan kadang kaum muslimin dia harus mencari pengobatan-pengobatan yang mungkin melanggar aturan syariat, yang penting dia sembuh. Nah, banyak seperti itu. Ya. Begitu juga mengiringi jenazah. Ya, makanya kalau ngiringi jenazah kaum muslimin sibuk mikirkan kematian, jangan ngobrol dengan orang di kanan kiri. Di samping tentang ngobrolnya apa saja, nggak ada sangkut pautnya tentang kematian. Berkhidmat, berjalan dengan tenang, khidmat. Pikir-pikirkan kematian. Mendekat, jangan di luar pagar. Masuk, lihat. Ya, proses bagaimana orang itu dikuburkan, lihat prosesnya. Ya, bagaimana saat-saat tanah mulai menimbun tubuhnya, diperhatikan semua itu. Sambil kita berkata, subhanallah, jika saya ada dalam posisi ini seperti apa? Dan ingat kaum muslimin, tidak ada orang yang akan terselamatkan dari himpitan kubur. Ya, kata Nabi, seandainya ada orang yang bebas dari himpitan kubur, niscaya, saya lupa siapa nama sahabat yang disebutkan, niscaya si fulan akan selamat dari himpitan kubur. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur. Tapi tidak ada kaum muslimin. Di awal-awal ini kita akan merasakan himpitan kubur. Nah, kemudian nanti baru mulai terasa longgar ketika sudah mulai ditanya oleh Munkar dan Nakir, lalu kemudian ditunjukkan amal-amal soleh kita. Terakhir kaum muslimin, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim." Ada 3 perkara di mana ketiga-tiga perkara ini merupakan hak seorang muslim. Ya, alias ini adalah hal yang mesti kita penuhi pada saudara kita, yaitu iyadatul marid, membesuk orang sakit, wa syuhudul janazah, mengiringi jenazah, wa tasmitul atis idza hamidallah azza wa jalla, dan mentasmit orang yang bersin hasyih, tapi dengan syarat dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia ucap alhamdulillah. Kalau enggak ucap alhamdulillah, ya enggak usah ditasmit. Nah, jadi ini 3 hak muslim. Dalam riwayat yang lain ada 5 hak muslim. Apabila bertemu, ucapkan salam kepadanya. Dan apabila diundang, maka penuhi undangannya. Tentang hukum-hukumnya tentu berbeda antara satu hak dengan hak yang lain. Semisal membesuk orang sakit, ini fardu kifayah. Mengiringi jenazah, fardu kifayah. Orang bersin lalu mengucap alhamdulillah, wajib dijawab, fardu ain. Atau ada orang ucap salam, berarti wajib untuk dijawab. Nah, demikian kaum muslimin pembahasan tentang membesuk orang sakit. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang apa doa-doa ampuh, ya. Doa-doa ampuh untuk kita tujukan kepada orang sakit. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Maka kami persilakan untuk bertanya. Ustadz, izin bertanya, bagaimana adab dalam berdakwah untuk kami yang masih awam sunnah dengan mendakwai saudara kami yang masih terjerumus pada amalan, kebid'ahan dan maksiat? Yang pertama, Anda berdakwah harus memiliki bekal ilmu. Kita tidak mengatakan bahwa harus Anda memiliki ilmu yang sempurna baru berdakwah. Alias apa yang Anda dakwakan tersebut Anda memiliki ilmunya. Khawatir jika ternyata amalan yang dilakukan saudara kita itu amalan sunnah, karena ketidakadaan ilmu kita bilang itu beda. Ya. Misalnya ada orang sholat pakai sendal di masjid, misalnya ini. Kita lihat, astagfirullah, lo kok pakai sendal sholatnya? Langsung ya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bilang, Mas, ini adalah kemungkaran yang nyata, kemaksiatan, lepaskan sendalmu. Menghina Allah, menghina Rasul. Nah, ini namanya berdakwah tanpa ilmu. Jadi apa yang Anda hendak ingkari tersebut, Anda benar-benar mengetahui ilmunya, bahwa ini memang tidak ada sunnah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, tidak dianjurkan oleh Nabi, dan tidak dilakukan oleh para sahabat, berdasarkan ilmu yang Anda dengarkan di majlis
atau yang Anda baca. Kalau itu sudah jelas bagi Anda sudah memiliki ilmunya, maka perhatikan, ya, perhatikan. Apakah ketika saya menyampaikan hal ini kepadanya, ini bisa menambah mudarat yang lebih besar, atau tampaknya insya Allah ini bisa mengecilkan mudarat atau bisa menghilangkan kemungkaran dia. Tinggal dilihat, ditimbang-timbang seperti itu. Baik. Atau upaya pertama apa yang saya bisa lakukan? Nah, upaya yang Anda bisa lakukan, mungkin yang pertama, Anda jalankan apa yang menjadi keyakinan Anda. Misalnya ini dalam urusan sholat. Sholatlah Anda sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Di samping dia. Sekali-kali ketika Anda ditunjuk jadi imam, tidak usah sungkan, langsung aja maju. Ya, karena ada ikhwan bercerita bahwa dia pernah sholat di salah satu tempat, dan ketika itu imam tetap tidak ada, wakilnya juga tidak ada. Ya, masyarakat sekitar juga nggak berani jadi imam. Ya, saya ditunjuk nggak berani karena saya tidak biasa berzikir keras-keras. Ya, dan saya akhirnya menolak dengan keras hal tersebut, dan itu berapa kali diajukan kepada saya. Akhirnya masyarakat setempat yang tidak memiliki pengetahuan tentang itu menjadi imam. Kita katakan, kenapa Anda tidak menjadi imam? Disitulah kesempatan Anda untuk memperkenalkan sunnah kepada mereka. Tidak harus dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Ustaz, nanti bisa terjadi huru-hara. Itu perasaan Anda. Masyarakat Indonesia itu kita tahu karakternya, nggak seperti itulah, nggak separah itu masyarakat kita di Indonesia. Apalagi di Jawa ini, ya, unggah-ungguhnya masih kuat, nggak frontal. Woi, apa ini? Enggak sama sekali. Dan subhanallah, ini juga sering kami praktekkan. Imam tetapnya nggak ada, toleh-toleh, karena Ustaz pakai peci putih, langsung disuruh maju. Ditambah pakai gamis, ya langsung sholat. Tidak perlu zikir, tidak usah keras-keras, zikir biasa saja, seperti apa adanya kita. Ya, nanti besok lusa mereka menunjuk kita lagi, itu urusan dia. Tapi terbukti kaum muslimin, imamnya tidak ada lagi, disuruh lagi maju. Setidaknya akan menambah informasi bagi mereka bahwa, oh, ternyata ada amalan seperti ini. Ya, sehingga itu akan memantik penasaran dia. Suatu waktu ketika ada majelis ilmu, pasti akan ditanyakan kepada kiainya. Ada seorang ini kalau sholat kok enggak zikirnya keras-keras, ya apa tak Pak Yai? Ini bid'ah ini. Nah, nanti Pak Yainya akan menjelaskan. Jadi kaum muslimin, dakwah itu tidak harus Anda berkata-kata, harus ngomong, ya, dengan menunjukkan ya, sunnah, ya, di hadapan mereka. Ini juga sudah bagian daripada dakwah. Dan ketiga, Anda memiliki kedekatan dengan orang tersebut, ada kedekatan, maka Anda sampaikan kenyataan yang sesuai dengan sunnah. Nah, demikian kaum muslimin. Baik, ada dua pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Tentang hak muslim tadi. Ya. Ada yang menjawab orang muslim yang betul. Betul. Itu kalau ke perempuan gimana? Yang mukilah atau tetap yang hamkau? Ya, baik. Bolehkah seorang laki-laki menjawab bersinnya seorang wanita? Misalnya di samping kita ada wanita yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kata para ulama, hukum asalnya adalah menjawab, kecuali jika dikhawatirkan ini memantik atau memunculkan fitnah. Maksud fitnah di sini, ketika wanita ini bersin, lalu kita jawab alhamdulillah, tiba-tiba hati wanita ini berbunga-bunga. Alhamdulillah, masya Allah, mas ini, mas ganteng ini, wah, dia jawab bersin saya. Akhirnya dia berkali-kali bersin di sampingnya lagi, hashi, alhamdulillah. Dipancing. Nah, ini perlu diperhatikan kaum muslimin. Oleh karena itu sebagian ulama malah memakruhkan untuk menjawab bersinnya seorang gadis yang mengucapkan alhamdulillah apabila yang di sampingnya itu adalah juga seorang pemuda. Tapi jika tidak dikhawatirkan hal tersebut, maka kembali ke hukum asal bahwa hak seorang muslimah apabila bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah. Kalau perempuan berarti dhamirnya harus dirubah jadi yarhamukallah menjadi yarhamukillah. Nah, biasanya para wanita-wanita yang terbiasa juga dengan yarhamukillah,
kita bersin di sampingnya, alhamdulillah, bilang juga yarhamukillah. Ya, seperti itu. Sama dengan jazakallah, kalau untuk laki-laki jazakallah khairan. Karena wanita ini terlalu seringnya mengucapkan jazakillah dengan sesama, pas ada kejadian laki-laki memberikan kebaikan kepadanya, lalu dia hendak mengucapkan jazakallah, jawabnya jazakillah. Bagi kita orang Indonesia ya nggak jadi soal, alias ini tidak hal yang lucu. Tapi kalau orang Arab mendengarnya, dia akan tertawa. Memang aku ini perempuan dah. Nah, kalau kita santai-santai aja mendengarnya, ketika mendengar jazakillah atau jazakallah. Tapi yang benar domainnya dirubah menjadi jazakillah, demikian, atau yarhamukillah. Nah, demikian. Ya. Yang kalau assalamualaikum, misal di rumah cuma ada ibu, itu masa assalamualaikum juga atau assalamualaikum gitu. Ya. Bisakah ketiga mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamualaikum? Dan beberapa riwayat kita temukan demikian. Yakni hanya mengucapkan salam tidak dengan menggunakan kum, tetapi assalamualaikum ya ummi, sebagaimana Abu Hurairah pernah mengucapkan salam kepada ibunya. Tetapi jika menggunakan kalimat kum secara umum, ya, berarti ini juga diperbolehkan. Ya, semisal ketika kita di dalam salat, baik laki ataupun perempuan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi diperbolehkan. Tetapi boleh juga secara khusus mengucapkan salam assalamualaikum ya ummah, atau assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi boleh. Ya, demikian. Tampaknya cukup ya. Cukup. Ya, pas di jam 8. Ini targetnya di jam 8. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.